Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Oke, jangan lupa tetap semangat, tetap sehat selalu untuk selalu kuliah ya teman-teman. Oke, sebelum kuliah kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup teman-teman semuanya, kita masih dalam suasana yang masih bergabung, jadi kita belum bisa kita untuk kuliah cara offline. Basicnya aku benar-benar menunggu untuk bisa bertemu sama kalian, untuk berbicara dengan kalian, untuk sharing knowledge dengan kalian. Saya menunggu itu, tapi basicnya memang keadaan belum bisa memungkinkan kita untuk ketemu secara face to face, secara tatap muka. Tapi ya semoga dengan adanya kita pembelajaran video, pembelajaran sedikit-sedikit ini bisa membuka cakrawala kalian tentang MB itu lebih baik. Ya teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan silahkan kalian kita buat forum di LMS ya, dimana kalian bisa istilahnya kita bisa interaktif. Tapi aku minta nanti ketika kalian membuat pertanyaan di LMS, aku minta di Jabri atau di WA di grup ya. Jadi terus terang aja, saya akan melihatnya dari dua sisi, karena kadang-kadang kalau di HP otomatis akan selalu saya pegang terus, sedangkan kalau di LMS saya akan buka ketika saya pegang laptop teman-teman. Oke. Basicnya kita akan mengulas lagi tentang apa itu FB Service Department, karena kita bicara tentang FB Service Department ya. FB Service Department ini akan lingkupnya akan lebih pendek, lebih kecil, karena kita bicara tentang FB Service yang ada di hotel. Karena kita FB Service Department, jadi suatu departemen yang ada di hotel yang menangani khususnya tentang food and beverage. Kalau ada beberapa pengertian dari para ahli tentang FB Service, basicnya menurut Sukrisno dan Pendik, ini yang di dalam bukunya tahun 1998 di halaman 4. Ini Food and Beverage Department adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu hotel yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut, dan dikelola secara komersil serta profesional. Nah, bahasanya di sini teman-teman, kita dikelola secara profesional. Jadi kita adalah orang-orang yang profesional, yang bekerja di hotel itu adalah orang-orang yang profesional ya. Jadi apapun departemenmu, kamu kalau sudah masuk kerja di hotel adalah orang-orang yang profesional. Kemudian FB Service ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang ingat FB Service bagi menjadi 4 bagian apa saja? Yang pertama adalah restoran, yang kedua adalah bar, yang ketiga adalah banquet, yang keempat adalah room service. Kalau restoran ini biasanya ada dua, ada dining room sama restoran atau istilahnya fast food restoran. Tapi kadang-kadang sekarang sudah di mix ya, istilahnya dijadikan satu, dimergerkan menjadi istilahnya restoran yang istilahnya restoran atau fast restoran. Kadang-kadang kalau saya bilang dining room berarti dia restoran yang benar-benar klasik, yang semuanya dibuat dari istilahnya silver. Kemudian bar ini kemarin sudah kita bicarakan, ada istilahnya dua macam bar. Yang satu adalah in front bar, yang kedua main service bar. Kalau in front bar pasti istilahnya bartender itu langsung ketemu sama tamunya, sedangkan main service bar yang tidak kelihatan berada di area tamu. Kemudian ada banquet dan room service. Tujuannya untuk FB Department ini satu, untuk memenuhi selera tamu, kepuasan dari makanan dan minuman. Yang kedua adalah memelihara dan meningkatkan nama baik hotel, khususnya tamu dari luar hotel yang ingin membuat perjamuan. Yang ketiga, untuk membuat keuntungan yang wajar, artinya tamu puas dan hotel memperoleh keuntungan. Di sini ada dua kalimat, yaitu keuntungan yang wajar, artinya tamu puas, dan hotel memperoleh keuntungan. Basicnya kalau tamu puas itu paling mudah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan
tujuan dari semua tadi adalah cuma satu, yaitu mencapai kepuasan pelanggan atau yang disebut dengan guest satisfaction. Ya, guest satisfaction. Bagaimana ini cara kita menjadi seorang hotelier? Kita adalah seorang waiter, juga sebagai seorang duta hotel. Yang dimana seorang duta ini kita harus mengatur semua produk, nggak cuma food and beverage, tapi juga produk kamar, produk recreation, produk spa, produk mes, semuanya sudah kita harus tahu. Nah, kalau ketiga-tiga ini sudah tercapai, maka kita mempunyai namanya bisa sekali klasifikasi jiwa pelayan. Nah, setelah jiwa pelayan ini basicnya, kalau filosofi service ini dari kalimat service itu kalau dipisah-pisah ini menjadi S. Yang pertama disebut smell to everyone, yang kedua excellent everything all we do, jadi apapun yang kita lakukan adalah excellent, istilahnya menjadi yang luar biasa. Kemudian yang R adalah reaching out to every guest with hospitality, jadi kita melihat semua tamu itu, semua tamu itu dirangkuh dengan keramah tamahan. Dengan ramah tamah kita, otomatis tamu akan merasa comfort, merasa nyaman, akhirnya akan tercapai yang namanya excellent tadi. Kemudian ada viewing every guest as spesial, jadi kita melihat semua tamu orang-orang yang spesial, yang punya istilahnya orang yang hebat, yang dimana mereka punya ilmu-ilmu yang hebat, punya jiwa-jiwa yang hebat. Jadi sometimes kita juga harus melihat mereka adalah orang hebat, maka kita harus melayani dengan cara yang hebat pula. Kemudian inviting guest to return, yaitu mengundang tamu untuk kembali lagi. Bagaimana caranya? Bisa dengan perkataan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, selamat jalan, jangan lupa untuk kembali lagi, atau kita tunggu kehadirannya kembali. Kemudian creating a warm atmosphere, itu menciptakan suasana yang hangat, nyaman. Ya istilahnya kalau kita bicara pun kita juga harus ada courtesy-nya, tidak serta-merta kita langsung ngomong, jangan sampai menyinggung tamu. Itu akan membuat, atau kadang-kadang memang kita harus punya sesuatu, istilahnya kita menjadi magician atau seorang penyulap yang membuat semua orang itu akan terpaku, bolehlah kalau sini. Kemudian eye contact, that's so we care, jadi kita istilahnya eye contact, yaitu tatapan mata atau istilahnya kontak mata, itu akan memperlihatkan kalau kita peduli. Bagaimana caranya? Jangan ditatapin terus, tapi lihat gerak-geriknya. Kalau butuh sesuatu, dia pasti akan kebaca dalam gerak-geriknya. Ini ada hal-hal yang harus dimiliki seorang waiter atau waitress. Yang pertama adalah attitude. Apa itu attitude? Attitude ini bisa dibentuk dalam habit. Jadi istilahnya attitude itu adalah kesopan santunan. Yang kemudian adalah personal appearance. Yang ketiga adalah personal higienitas. Yang keempat adalah cooperation. Yang kelima adalah loyalty. Nah, attitude ini seperti friendly but not familiar. Jadi kita friendly kepada tamu, tapi kita jangan menganggap dia sebagai keluarga kita. Yang kedua courtesy, yaitu unggah-ungguh, sopan satu. Kemudian willing to do your share of the work, jadi kita bisa berbagi dalam tugasnya, bisa membagi tugasnya, bisa menerima tugas orang lain. Honesty, jadi bersikap yang jujur, ability to take responsible. Jadi dia punya alternatif untuk mengambil pertanggung jawab yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah sense of humor. Kita harus punya jiwa yang menyenangkan, yang bisa membuat orang tersenyum, tertawa. Oke, teman-teman semuanya, dari sini kita akan cukupkan dulu sampai attitude. Kita bisa besok kita bicarakan lagi yang lainnya, yang 3 lainnya. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian di LMS-nya. Silahkan diupload, ditanyakan di LMS, dan saya juga di Japri atau di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.